Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang biofarmaseutika sediaan rektal. Topik ini penting karena rute rektal tuh sering digunakan sebagai alternatif pemberian obat, terutama ketika rute oral tidak memungkinkan. Nah, yang pertama, kita pahami dulu kondisi fisiologis rektum. Rektum memiliki luas permukaan sekitar 200 hingga 400 cm², namun relatif kecil untuk absorpsi karena tidak memiliki firly seperti usus halus. Volume cairannya juga sangat terbatas, hanya sekitar 1-3 mili. Dengan mukus yang cukup tebal, hal ini membuat proses pelarutan obat menjadi lebih sulit. Menariknya, pH rektum bersifat netral dan memiliki kapasitas buffer rendah, sehingga mudah menyesuaikan dengan obat yang masuk. Selanjutnya ada vaskularisasi rektum, di mana rektum itu memiliki dua jalur utama distribusi obat. Jika obat diserap di bagian bawah, ia masuk ke sirkulasi sistemik melalui vena rektal, tengah, dan inferior, tanpa melewati hati. Namun, jika diserap di bagian atas, obat akan masuk ke vena porta dan mengalami metabolisme lintas pertama di hati. Inilah yang membuat posisi pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efektivitasnya. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme absorpsi, di mana sebagian besar obat diserap melalui difusi pasif. Ada dua jalur utama. Yang pertama ada jalur transseluler yang dilalui oleh molekul lipofilik dan tidak terionisasi. Molekul ini langsung menembus membran sel. Kedua ada jalur paraseluler untuk molekul hidrofilik atau berukuran besar yang melewati celah antar sel. Jadi sifat molekul obat sangat menentukan jalur absorpsinya. Selanjutnya ada fase liberasi atau pelepasan obat. Setelah sediaan rektal dimasukkan, obat tidak langsung diserap begitu saja, tetapi harus melalui beberapa tahap penting. Tahap pertama adalah peleburan atau pelarutan basis. Jika menggunakan basis lemak seperti oleum kakao, maka basis akan meleleh pada suhu tubuh. Namun, jika menggunakan basis larut air seperti PEG, maka basis akan melarut perlahan dalam cairan rektum. Tahap kedua adalah penyebaran. Setelah melebur atau larut, obat akan menyebar di permukaan mukosa rektum. Semakin luas penyebaran, semakin besar peluang obat untuk diserap. Selanjutnya adalah sedimentasi. Partikel obat yang masih padat akan mulai mengendap dan mendekati permukaan mukosa, sehingga jarak difusi menjadi lebih pendek. Tahap berikutnya adalah disolusi, yaitu pelarutan zat aktif dalam cairan rektum yang jumlahnya sangat terbatas, hanya sekitar 1-3 mili. Ini menjadi titik kritis karena jika obat tidak mudah larut, maka absorpsi akan terhambat. Dan yang terakhir adalah absorpsi, di mana obat menembus membran mukosa dan masuk ke sirkulasi. Jadi bisa kita lihat bahwa kegagalan di satu tahap saja bisa menurunkan efektivitas obat secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis rektum itu sangat menentukan keberhasilan terapi, di mana kondisi paling ideal adalah ketika rektum dalam keadaan kosong. Mengapa? Karena obat dapat langsung kontak dengan mukosa tanpa penghalang. Namun, jika terdapat feses, maka akan terjadi beberapa masalah. Pertama, feses menjadi penghalang mekanik yang menghambat kontak obat dengan dinding rektum. Yang kedua, feses dapat menyerap sebagian obat sehingga dosis efektif berkurang. Ketiga, kondisi ini bisa memicu refleks defekasi sehingga obat keluar sebelum sempat diserap. Selain itu, kondisi seperti dehidrasi mukosa atau perubahan viskositas isi kolon juga dapat mengurangi cairan rektum yang tersedia untuk melarutkan obat. Karena itu, dalam praktik klinis sering dianjurkan penggunaan enema sebelum pemberian obat rektal untuk meningkatkan bioavailabilitasnya. Sekarang masuk ke faktor dari sisi obatnya sendiri. Pertama adalah koefisien partisi lipid air. Ini menunjukkan kemampuan obat untuk berpindah dari lingkungan lemak ke air. Obat ideal harus memiliki keseimbangan dan cukup larut dalam basis, tetapi juga mampu berpindah ke cairan mukosa. Kedua adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin luas permukaan kontaknya, sehingga proses pelarutan menjadi lebih cepat. Hal ini sangat penting karena cairan rektum yang sangat terbatas. Ketiga adalah derajat ionisasi yang dipengaruhi oleh pKa dan pH rektum. Pada pH rektum yang netral, obat dalam bentuk tidak terionisasi akan lebih mudah menembus membran sel yang bersifat lipofilik. Selanjutnya ada matriks formulasi. Dalam formulasi sediaan rektal, pemilihan basis itu sangat krusial, di
mana basis lemak seperti oleum kakao bekerja dengan cara melebur pada suhu tubuh. Keunggulannya adalah pelepasan obat bisa berlangsung dengan sangat cepat. Namun, basis ini memiliki kelemahan seperti mudah mencair pada suhu tinggi dan mengalami polimorfisme yang dapat mempengaruhi stabilitas. Sementara itu, basis larut air seperti PEG bekerja dengan cara melarut dalam cairan rektum. Keunggulannya adalah lebih stabil pada suhu ruang dan dapat memberikan pelepasan obat yang lebih terkontrol. Namun, karena sifatnya higroskopis, basis ini dapat menarik air dari mukosa dan berpotensi menyebabkan iritasi jika tidak dibasahi sebelum penggunaan. Jadi, pemilihan basis harus disesuaikan dengan tujuan terapi dan sifat obat. Selanjutnya ada interaksi obat dengan basis. Interaksi antara obat dan basis merupakan faktor kunci dalam pelepasan obat. Secara sederhana, obat akan cenderung berada di lingkungan yang paling disukai. Jika obat sangat lipofilik dan berada dalam basis lemak, maka ia akan betah di dalamnya dan sulit berpindah ke cairan rektum. Akibatnya, pelepasan menjadi lebih lambat. Sebaliknya, jika obat tidak memiliki afinitas terhadap basis, maka ia akan cepat keluar dan larut dalam mukosa. Konsep ini dikenal sebagai afinitas termodinamika, yang pada dasarnya menggambarkan keseimbangan distribusi obat antara basis dan cairan rektum. Tujuan formulasi adalah menciptakan kondisi di mana obat dapat dilepaskan secara optimal, di mana tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Berdasarkan interaksi obat dan basis, kita mengenal beberapa pola pelepasan obat, di mana ada pelepasan yang sangat lambat, terjadi ketika obat terlalu kuat terikat dalam basis. Lalu ada pelepasan cepat, terjadi ketika obat mudah lepas dan segera larut dalam mukosa. Lalu ada pelepasan sedang, biasanya terjadi pada sistem yang seimbang, di mana obat dilepaskan secara bertahap. Lalu ada pelepasan terkontrol yang dimana dirancang khusus agar obat dilepaskan secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Setiap tipe ini memiliki tujuan terapi yang berbeda, misalnya pelepasan cepat untuk efek segera dan pelepasan terkontrol untuk efek jangka panjang. Jika kita rangkum, bioavailabilitas rektal dipengaruhi oleh 4 komponen utama. Yang pertama, itu ada fisiologi dari rektum, seperti pH, volume cairan, dan kondisi isi kolon. Yang kedua, itu ada sifat zat aktif, termasuk ukuran partikel, kelarutan, dan ionisasi. Yang ketiga, itu ada karakteristik basis, seperti titik lebur, viskositas, dan interaksi dengan obat. Yang keempat, itu ada teknik administrasi, termasuk kedalaman insersi, dan kemampuan mempertahankan obat di dalam rektum. Semua faktor ini saling berkaitan, artinya keberhasilan terapi tidak hanya bergantung pada obat itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana obat tersebut diformulasikan dan diberikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini membantu memahami konsep biofarmasetika sediaan rektal dengan lebih jelas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.